Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan bahas bab 15, amil untuk mubtada dan khabar. Ya, Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata, babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Ya, bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Ya, jadi nanti ada amil-amil. Ya, amil itu artinya penyebab berubahnya i'rab sebuah kata ya. Nah, nanti ada 3 kelompok amil yang biasanya itu masuk kepada mubtada dan khabar. Ya, yaitu di sini disebutkan oleh Ibnu Ajurum, wahia salah satu asya, dan dia adalah ada tiga macam. Ya, maksudnya amil-amil yang biasa masuk kepada mubtada dan khabar ini ada 3 kelompok. Yang pertama kana wa akhwatuha, ya, kana dan saudari-saudarinya. Kemudian wa inna wa akhwatuha, dan inna dan saudari-saudarinya. Wa dhanantu wa akhwatuha, dan dhanantu dan saudari-saudarinya. Ya, jadi ada 3 kelompok amil yang biasa masuk kepada mubtada dan khabar. Ya, kemudian mengubah i'rab mubtada dan khabar. Yang pertama itu kana wa akhwatuha, ya, kana dan saudari-saudarinya. Dan kana ini masuknya fi'il, ya. Kemudian yang kedua inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Kalau inna ini masuknya kelompok huruf. Ya. Wa dhanantu wa akhwatuha, dan dhanantu dan saudari-saudarinya. Dhanantu ini fi'il, ya. Penjelasan, ada 3 kelompok amil ya yang biasa memasuki mubtada dan khabar. Yang pertama kana dan saudarinya. Ya, misalnya awalnya ada kalimat ar-rajulu tabibun. Ya, laki-laki itu adalah seorang dokter. Di sini ar-rajulu mubtada, tabibun khabarnya, dan ar-rajulu ini mubtada dan dia marfu. Ya, kenapa dia marfu? Karena dia posisinya di awal kalimat. Tabibun khabar juga marfu. Kenapa marfu? Karena adanya mubtada. Gitu. Nah, kemudian kita berikan fi'il kana di awalnya. Kana ar-rajulu tabiban. Ya, dahulunya laki-laki itu adalah seorang dokter. Nah, kana ar-rajulu tabiban. Setelah kemasukan kana ar-rajulu di sini ya memang marfu, tetap marfu ya. Cuman di sini dia marfu'nya karena adanya kana, bukan karena posisinya di awal kalimat. Kalau sebelumnya ar-rajulu marfu karena di awal kalimat. Jadi di sini ya dia marfu oleh sebab yang baru ya, oleh amil kana. Tabiban mansub oleh kana, gitu ya. Catatan, fungsi kana dan saudarinya adalah merofa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Jadi kana ini memiliki fungsi ya merofa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Jadi kalau ada mubtada khabar sebelumnya ada fi'il kana, maka mubtada itu marfu, kemudian khabar mansub. Ya. Kemudian mubtada yang dimasuki fi'il kana namanya berubah menjadi isim kana. Ya, jadi bukan lagi mubtada. Pada kalimat kana rajulu tabiban, ar-rajulu bukan lagi kita katakan mubtada, tapi namanya isim kana, ya, udah berubah. Ya. Dan isim kana ini termasuk kelompok isim yang marfu. Kemudian khabar yang dimasuki fi'il kana namanya berubah menjadi khabar kana. Dan khabar kana ini termasuk kelompok isim yang mansub. Kemudian yang kedua, ya, kelompok amil yang kedua yang biasa masuk kepada mubtada dan khabar adalah inna dan saudarinya. Ya, misalnya ar-rajulu tabibun. Ya, laki-laki itu adalah seorang dokter. Kemasukan huruf inna menjadi innar rajula tabibun. Sungguh laki-laki itu adalah seorang dokter. Ya, di sini kita lihat ar-rajulu awalnya, sekarang kemasukan inna jadi innar rajula, jadi mansub. Sedangkan tabibun tetap marfu. Ya, cuma di sini marfu'nya penyebabnya beda. Kalau ar-rajulu tabibun, tabibun marfu'nya karena dia sebelumnya ada mubtada. Ya, sedangkan pada innar rajula tabibun marfu'nya karena ada inna sebelumnya. Catatan, fungsi inna dan saudarinya adalah menasabkan mubtada dan merofa'kan khabar. Jadi kebalikan dari kana, ya. Kemudian mubtada yang dimasuki huruf inna namanya berubah menjadi isim inna.
Dan isim inna ini termasuk kelompok isim yang mansub. Jadi isim inna ini pembahasannya di pembahasan isim-isim yang mansub. Tapi dimasukkan ke sini karena ya pembahasannya menyatu dengan mubtada gitu ya. Dengan pembahasan khabar inna yang marfu gitu. Khabar yang dimasuki huruf inna namanya berubah menjadi khabar inna. Khabar inna termasuk kelompok isim yang marfu. Ya, jadi isim inna dan khabar inna itu kan satu kesatuan, satu pembahasan, walaupun i'rabnya beda ya, karena di sini ada yang marfu maka dimasukkan ke dalam pembahasan isim yang marfu. Itu jadi ya, fungsi inna berkebalikan dengan kana. Kemudian kelompok yang ketiga, dhanantu dan saudarinya. Ya, dhanantu artinya aku menyangka, aku mengira. Ya, misalnya awalnya ar-rajulu tabibun. Ya, laki-laki itu adalah seorang dokter. Tapi sebelumnya kita kasih dhanantu, ya fi'il dhanantu, aku mengira, maka nanti kalimatnya menjadi dhanantu ar-rajula tabiban. Aku menyangka laki-laki itu adalah seorang dokter. Ya, catatan fungsi zonantu dan saudarinya adalah menasabkan mubtada dan khabar. Jadi mubtada khabar kalau sebelumnya ada zonantu dan saudarinya, maka keduanya sekarang menjadi mansub. Ya, mubtada yang dimasuki fi'il zonantu posisinya berubah menjadi maf'ul bih, ya, objek. Dan dia maf'ul bih pertama, ya. Khabar yang dimasuki fi'il zonantu posisinya berubah menjadi maf'ul bih kedua. Jadi kalau ada mubtada khabar sebelumnya ada zonantu dan saudarinya, maka keduanya sekarang menjadi mansub dan posisinya sekarang bukan lagi mubtada khabar tapi apa? Maf'ul bih. Mubtada jadi maf'ul bih pertama, khabar jadi maf'ul bih kedua. Ya. Nah, ini muqaddimah berkaitan dengan 3 kelompok amil yang biasa memasuki mubtada dan khabar. Setelah ini kita akan bahas perinciannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.